Mulai saja, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kuliah. Untuk hari ini perkuliahan kedua. Dari ini materi pertama kita kuliah. Materinya bisa dilihat di Classroom. Jadi sudah bisa dibuka ya, sudah saya kirim linknya. Ada data, bisa pakai WiFi. Temannya bisa lempar itu, bisa WiFi atau di fakultas bisa juga WiFi. Saya pakai WiFi biasa fakultas. Free. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut lagi. Assalamualaikum alaih. Materi pendahuluannya ada 3 pembahasan ini. Yang mana dibahas tentang karakteristik kendaraan. Bagaimana ciri-ciri sebuah kendaraan. Jadi kita semua sudah tahu tentunya kendaraan. Hanya ini sekedar mengingatkan kembali dengan teori-teorinya. Ya. Ada karakteristik statis kendaraan, ada karakteristik kinematis, ada karakteristik dinamis. Kalau statis itu berat dan ukurannya. Kinematis itu percepatan atau perlambatan. Ada yang percepat, ada juga lambat tuh, itu percepatan. Ada juga dinamis. Karakter dinamis ini ketahanan yang terjadi. Ya. Pertama tentang karakteristik statis kendaraan. Itu berat dan ukurannya. Jadi berat ini digunakan untuk menentukan tebal perkerasan. Jadi digunakan nanti dalam perencanaan perkerasan jalan. Jadi semester berapa? Semester 6 itu ada mata kuliah perencanaan perkerasan. Jadi untuk membuat jalan seperti depan kampus itu ada data-data digunakan. Di antaranya data kendaraan yang lewat. Jadi tahu data karakteristik statis kendaraan. Ukuran kendaraan digunakan untuk menentukan lebar dari jalan itu, lebar bahu jalan tempat orang berjalan, jalannya tempat kendaraan, bahu jalan tempat jalan kaki, panjang dan lebar tempat parkir maupun tikungan. Ini ada emang teknisnya, perhitungannya. Ada 2 standar yang umum digunakan untuk mengklasifikasi kendaraan. Mengklasifikasi kendaraan. Yang pertama ASTO, yang kedua SNI. Nah, ini yang pertama ini standar dari Amerika. Yang kedua standar dari negara kita, Indonesia. Dan ada juga standar Indonesia. Ini kalau dilihat pada tikungan, ada lebar tikungan. Nah ini didesain untuk mengakomodasi jenis kendaraan yang diizinkan lewat. Apa saja itu? Ya ada alinyemen vertikal horizontal. Nah, ini dipelajari di perkerasan jalannya. Bagaimana alinyemen vertikal dan horizontal. Ada tikungan yang berbelok, ada juga yang jalannya melandai naik turun. Nah ini penjelasan vertikal horizontal. Nah sekarang sudah mudah belajar, tinggal buka internet, Anda ingin cari apa? Alinyemen vertikal, ya tinggal ketik, nanti muncul penjelasan. Alinyemen horizontal, Anda ketik di Google, muncul. Jadi mudah sekarang untuk belajar. Lebar lajur, ada bedanya lajur dengan jalur. Jalur itu jalannya, lajur itu terdiri dari beberapa. Jalan itu terdiri dari beberapa lajur. Dan radius beloknya, nah ini didesain berapa derajat. Jarak pandang, nah ini supaya tidak tabrakan tuh, dirancang juga.
Keempat. Nah, penentuan desain kendaraan yang melewati suatu jalan itu dipengaruhi fungsinya atau klasifikasi jalan terhadap tipe kendaraan apa yang lewat. Ya, pada jalan lintas harus dapat mengakomodasi kendaraan truk yang lewat. Nah, untuk penentuan jenis kendaraan yang dapat melewati jalan itu harus diatur ada dalam undang-undang. Sekarang sudah diatur dalam undang-undang. Tinggal buka tabel. Untuk jalan apa? Buka tabel ada standarnya. Ini contoh tabel. Untuk truk ada. Nah, ini bisa dibaca untuk merencanakan jalan. Jadi ada tugas besar perkerasan jalan, nah itu bisa dipelajari dengan menggunakan data-data tentang jenis kendaraan, termasuk jenis kendaraan. Nah, ini jenis-jenis kendaraan ya. Kendaraan ringan, kendaraan berat. Ini ada sedan, ada truk, ada bis. Ini ada klasifikasinya untuk kendaraan. Nah, ini untuk truk juga berbeda-beda. Tergantung dari asnya, berapa rodanya, beda-beda. Apalagi kota besar, kendaraannya sampai 2. Ada yang 3 muatannya. Ini lagi sudah ada dalam bentuk tabel, jadi dimasukkan datanya dalam bentuk tabel. Ada roda tunggal, ada roda ganda. Salam. Terus truk, trailer, mengangkut kargo ya, itu sudah trailer. Ini standar SNI kita Indonesia untuk mobil penumpang. Nah, ini ada tinggi, lebar, panjang. Ini dimensinya. Truk yang sudah ada ini. Jenis apa saja truk? Asnya tunggal, itu juga asnya ganda. Nah, sudah ada datanya. Dimensi. Ini bisa kita lihat rodanya. Jadi bisa dilihat dari kalau tunggal itu rodanya 1. Kalau ganda rodanya 2. Ini ada rodanya 2, 2, 2, 4. Ini ganda. As ganda. Ada yang punya kendaraan sini, mobil? Belum. Orang tuanya bisa dilihat ini jenis kendaraan. Kendaraan kecil, sedang, dan besar. Ini dibagi lagi. SNI 97. Ini contoh mobil 4 roda. Ada 6 roda. Nah, ini ganda. 6 roda. Radius putar. Nah, ini. Berikutnya radius putar ini. Ini dirancang. Kalau tikungan itu biasanya agak miring dirancang. Ya, kendaraannya agak miring dia. Ini sudah di setting, sudah ada perhitungannya. Apa derajat? Nah, ini sudah ada perhitungan. Rumusnya sudah ada. Sen kecepatannya juga ini sudah ada. Ini kalau kendaraan trek yang berputar berarti berbeda desainnya dan kendaraan kecil. Jadi harus lebih teliti dalam merencanakan suatu jalan. Kendaraan apa yang lewat? Nah, itu tentunya disesuaikan. Jalannya akan dirancang. Ini contoh radius putar mobil pribadi. Ya. Dia mampu melewati tikungan dan harusnya jalan bisa dirancang, bisa lewat tentunya. Ini kalau truk, nah, jadi agak besar dia. Ini berbeda ya. Kalau mobil pribadi agak kecil, kalau truk yang lewat maka harus lebih besar jalannya. Ini berpengaruh terhadap perencanaan perkerasan jalan. Lagi bisa lihat contohnya, ya, tikungannya lebih besar jalannya.
supaya bisa lewat kendaraan truk. Nah, ini bisa kita lihat lagi contohnya. Jalannya, kalau jalannya kecil, terpaksa truk lewat. Bikin jalan sendiri dia. Nah ini bisa kita lihat. Ya, perencanaan jalannya dia agak miring. Belokan agak miring. Kendaraannya bisa lewat. Tidak jatuh ke sebelah kiri. Data-data untuk perencanaan sudah ada dibuat dalam tabel. Ini rumus yang digunakan. R-nya tadi radius putarnya sudah ada. Ini contoh soal. Kemudian karakteristik radius putar ini. Jadi radius putar yang pertama sudah selesai. Karakteristik kendaraan. Kemudian yang kedua kinematik. Ini karakteristik kendaraan. Dari sisi kinematik kendaraan. Ini berkaitan dengan percepatan ya. Ada kecepatan, ada perlambatan. Ini ada dua asumsi. Percepatan itu konstan, dia tetap. Nah, sudah ada rumusnya. Di sini percepatan itu adalah fungsi dari kecepatan. Saat kendaraan dengan kecepatan lambat, akselerasi dapat lebih tinggi dibandingkan saat kendaraan cepat. Ini sudah ada dalam bentuk gambar. Ini persamaan yang digunakan. Ada juga contoh soal ini. Percepatan. Kemudian yang terakhir, karakteristik kendaraan dari sisi dinamis. Ya, ini ada 5. Sisi dinamis ada air resistance, grade resistance, ada rolling, curve, dan power. Apa itu air resistance? Ini ada gambarnya ini. Tahanan terhadap udara, tahanan udara. Rolling sudah ada gambar. Air resistance, nah ini tekanan udaranya sudah ada rumusnya. Grade resistance, tahanan kemiringan. Tahanan kemiringan kendaraan. Apakah dia bisa bertahan, tidak jatuh, tidak miring, tidak terbalik. Rolling resistance, tahanan menggelinding. Ya. Bagaimana mobil itu bisa tahan agar tidak menggelinding. Curve resistance, tahanan membelok, bisa membelok dengan baik. Rumusnya, contoh soalnya. Ini ada pembahasan kinerja perlambatan kendaraan. Ya, otomatis terjadi bila pedal gas dilepas, ya, kendaraan ini akan memberikan efek melambat dari tahanan gerak. Kalau gas dilepas pasti akan melambat dan berhenti. Perlambatan kendaraan itu ada 2 macam, tanpa pengereman dan dengan direm. Dan direm juga berhenti, tanpa direm juga lepas gas akan berhenti. Jadi kita semua pasti sudah tahu punya kendaraan kan? Ini rumus-rumusnya. Ini studinya biasanya percepatannya 14,8 feet per detik. Berhentinya kendaraan. Jarak pandang ini rumusnya sudah tidak terjadi tabrakan. Harus ada jarak antara satu kendaraan dan kendaraan yang lain. Ada juga contoh soal. Dan EMP, SMP. Sudah tahu apa itu EMP? SMP? Pernah baca? Penggunaan setiap tipe kendaraan pada jalan akan berbeda tergantung dimensi kendaraan dan kecepatannya. Kendaraan per jam ini EMP menjadi SMP per jam. Di jumlah kendaraan itu per jam SMP ya. Satuannya SMP. Tingkat EMP dipengaruhi
oleh gradien dan area. Misalnya satu trek pada jalur kota dengan gradien 8% sama dengan 7 SMP. Pada gradien 0%, 2 SMP. Tergantung dari urban, perkotaannya. Jumlahnya ini SMP ada 7 kendaraan, ada 2 kendaraan. Nah, ini bisa kita lihat MP. Apa itu MP? Ekivalensi mobil penumpang. Untuk jalan perkotaan ini, urban. Ini bisa dilihat di sini MP-nya, nilainya. Tipe jalan ada 2 lajur satu arah. 2/1. 2 lajur satu arah. Atau 4/2. 4 lajur terbagi. Maksudnya 2 lajur satu arah itu bagaimana? 2 lajur satu arah. Ada kendaraan, ada jarak. 2 lajurnya. Bisa 2 kendaraan. Tapi satu arah. 2 kendaraan. Ya, Masjid Agung bisa 2 kendaraan misalnya. Oh, itu 2 arah. 2 arah itu. Satu arah ke sini, satu arah ke sini. Kalau kendaraan cuma satu-satu, bisa berarti satu jalur ini, 2 arah. Kalau kendaraan bisa 2, berarti 2 jalur, 2 arah. Jadi satu arah kalau di kampung-kampung yang kecil atau di jalan apa? Jalan kecil, nah berarti cuma satu kendaraan tuh, satu arah. Nah, kalau jalannya besar bisa 2 jalur, satu arah. Atau kendaraannya satu saja, 2 arah. Nah, bisa dipelajari nanti. Ini datanya MP untuk kendaraan ringan, KV ini. NC ini kendaraan sepeda motor, motorcycle. Ini MP-nya, ekivalensi mobil penumpang. Itu sudah ada rumusnya ini. Untuk tipe jalannya masing-masing sudah ada. Ini digunakan untuk perencanaan perkerasan jalan, menghitung kendaraan. EMP untuk jalan tidak terbagi, ini 2/2. 2 lajur tak terbagi, 4/2, 4 lajur tidak terbagi. Sudah ada tentangnya juga. Untuk kendaraan ringan dan pribadi 1,3, 1,2. Untuk kendaraan bermotor, sepeda motor, sudah ada berapa. Ini juga data EMP untuk jalan luar kota. 2 lajur, 2 arah. 2/2. Tidak terbagi. Tidak terbagi. Kalau terbagi itu sudah ada di tengah tuh, ada beton seperti di depan mall itu kan. Masjid Agung sudah terbagi. Tidak terbagi itu bisa masuk ke sebelah, bisa belok ke sebelah, putar. Kalau sudah terbagi harus terus sampai di ujung, harus belok lagi. Jadi itu sedikit materi PNP, SMP, kemudian kan klasifikasi jalan lagi. Terakhir ada jalan arteri, kolektor, dan lokal. Ini dari sisi peranan. Arteri, kolektor, dan lokal. Dari sisi fungsi, ada jaringan primer dan jaringan sekunder. Ini yang bisa baca pengertiannya di sini. Tanpa dijelaskan, baca saya sudah jelas ya. Ini pembagian status jalan, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, jalan kota, desa khusus. Jadi kita bisa tentukan depan ini di Indonesia mau jalan apa dia. Apakah provinsi atau kabupaten, atau kota, atau desa, atau khusus. Tergantung daripada kejelasannya. Apakah dia pemprov, instansi, atau kabupaten, pemkab, atau kota, pemkot, pemerintahan kota yang urus, atau desa, pemerintahan desa yang urus, ya tergantungnya. Dan apa yang urus itu masuk kategori. Dari sisi status jalan, pembagian status jalan. Dari klasifikasi jalan berbeda-beda ini. Tergantung dari sisi apa menurut
perannya, fungsinya, atau status. Ini jalan terbagi-bagi. Peran, dari fungsi, dari status. Disimpulkan. Klasifikasi jalan. Ini tata guna lahan, pusat, wilayah, dan lokal. Ini contoh PKN, PKW, PKL. Ada pembagian kawasan. Kawasan. Ini sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Contoh primer ini untuk di Jogja, ini sudah ditentukan yang mana primer dan sekunder. Dan arteri jalan kolektor. Jadi sekian dari kita tentang jalan ya, karakteristik kendaraan, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, kendaraannya dan juga jalannya. Ya, saya tutup dengan materi pengembangan karakter. Ini materi pengembangan karakter. Mana kita mengambil karakternya Nabi Musa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi kita. Ini membentuk manusia beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi kita diharuskan lulusan perguruan tinggi ini jadi orang yang memiliki akhlak, karakter. Ya, di samping berilmu, ya, sehat, kreatif, mandiri, terampil dan seterusnya, harus punya karakter supaya ke depan Indonesia bisa diperbaiki. Sekarang kondisinya di mana-mana korupsi, di semua lini kehidupan. Untuk memperbaiki itu maka dibutuhkan mahasiswa sekarang yang punya karakter. Supaya ke depan jadi pemimpin kerja tidak seperti ya sekarang ini yang korupsi di mana-mana. Pendidikan kita tujuannya ini menyiapkan, perlu disiapkan generasi emas menurut Pak Menteri ini dan juga Bapak Pendidikan Nasional. Ya perlu mendapatkan nilai tujuan hidup manusia. Tutupnya. Di peran mahasiswa ini ya kita diharapkan akan menjadi pemimpin ke depan, maka harus dipersiapkan. Ya, Anda harus mempersiapkan diri. Apa saja kemampuan harus dipelajari? Kemampuan komunikasi misalnya di masyarakat, berbicara depan umum. Sudah bisa bicara depan umum ini? Kalau kalau bisa, alhamdulillah. Yang belum dilatih. Usahakan bisa bicara depan umum. Latihan di teman-temannya sini bisa. Presentasi tugas misalnya, tugas kelompok dan lain-lain. Banyak yang harus dipersiapkan ya. Jadi diharapkan nanti lulusan perguruan tinggi itu memiliki moral ya, sampai bertakwa pada Tuhan Maha Esa, memiliki moral, etika, kepribadian yang baik. Berperan sebagai warga negara yang bangga cinta tanah air, mampu bekerja sama, pekan sosial, dan lingkungan masyarakatnya, dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki keyakinan yang benar. Yang merasa benar, yang lain dianggap salah, tapi saling menghargai. Dan junjung tinggi penegakan hukum, memiliki semangat mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, kepentingan orang lain. Ini tentang mahasiswa, maka diperlukan ya juga organisasi mahasiswa. Ada himpunannya, kalau sipil ada himpunan teknik sipil, ada game. Pada semester sekarang bukan pengurusnya? Belum. Oh. Semester berapa sekarang? Oh, 2. Ya, belum. Jadi diharapkan dengan adanya organisasi itu, mahasiswa formawa bisa latihan di situ. Latihan membuat kegiatan, bagaimana membuat surat, persiapkan pemateri, seminar, aktif kegiatan kokurikuler,
dan ekstrakurikuler, aktif di masyarakat, melakukan pengabdian di masyarakat, sistem melalui organisasi mahasiswa. Jadi karena tujuan pendidikan membentuk karakter, maka kesempatan ini saya akan ini kembali lagi mungkin. Ini aktif ini internetnya. Jadi ini secara singkat saja Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini karakternya yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus di zaman Fir'aun yang kejam orangnya. Saat itu luar biasa kezaliman yang terjadi. Jadi Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah karena bertemu langsung, berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tua. Dan ada kitab yang diturunkan kepadanya yaitu kitab Taurat namanya. Sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia. Jadi dia salah satu dari Rasul Ulil Azmi. Ada 5, Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jadi Nabi Musa salah satu yang turunkan kitab, kitab Taurat. Mujizatnya ini diantaranya beberapa mujizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut, luar biasa. Suatu saat Firaun ini bermimpi, lalu dia panggil penyihir-penyihirnya. Wahai seluruh penyihir, aku bermimpi api menyala berkobar dari Baitul Maqdis membakar rumah, mengalahkan kaum Kipti. Apa arti mimpiku itu? Maka dijelaskan tukang sihirnya, nanti akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dan dia akan menghancurkan kerajaan Mesir. Jadi kerajaan yang dipimpinnya. Maka diputuskanlah untuk dibunuh semua anak yang lahir di Bani Israel. Nah, akibatnya ya banyak manusia yang ditemukan, kemudian dirawat di kerajaan, luar biasa. Musa dirawat, di apa namanya, dipelihara dari kecil sampai besar di kerajaan. Jadi ini kisah Nabi Musa. Apa hikmah pelajaran penting? Ya, pelajarannya diantaranya harus mahasiswa harus taat dan patuh pada orang tuanya, terutama ibunya. Kemudian mahasiswa harus menyayangi saudaranya, baik kakak atau adik. Mahasiswa dalam mengingatkan temannya yang berbuat buruk harus dengan lembut dan santun. Saya didapatkan dari kisah Nabi Musa, bisa dibaca-baca. Ini saya singkat saja karena terganggu jaringan. Itu hikmah kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita. Itu taat patuh pada orang tua, terutama ibu, menyayangi saudaranya, kakak atau adik, dan mengingatkan teman yang salah, berbuat buruk dengan cara yang lembut dan santun. Ya, sekian materinya. Ya. Jadi akhir materinya mungkin ada yang belum absen. Usahakan yang hadir itu tepat waktu ya. Masuk jadwalnya jam sekian, paling lambat 15 menit. Latihan untuk disiplin. Jadi saya akhiri di sini. Saya mengucapkan alhamdulillah. Ada yang mau memberikan masukan? Tanggapan? Bertanya? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Belum? Jadi saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.